Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, ingatkah kalian, berdasarkan jenisnya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Nah, untuk mengetahui makna pantun, kamu harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Isi pantun itu terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Apa itu makna pantun? Nah, makna pantun adalah tujuan dibuatnya dari sebuah pantun. Nah, sekarang silahkan perhatikan pantun berikut. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, kira-kira apa ya makna dari pantun tadi? Nah, jadi makna dari pantun tersebut adalah himbauan untuk berolahraga. Karena untuk sehat kita butuh berolahraga. Beragam bunga di kebunku, salah satunya bunga kamboja. Kesehatan badanku jaga selalu, peredaran darahku bagus bekerja. Nah, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, apa saja ya jenis dari gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita pelajari. Ada beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Di antaranya adalah jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, dan juga varises. Nah, apa itu jantung koroner? Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Nah, apa penyebab dari jantung koroner? Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, seperti lemak dan kapur. Nah, kemudian bagaimana gejala dari jantung koroner? Gejala dari jantung koroner adalah sesak nafas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Nah, selanjutnya hipertensi atau darah tinggi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal adalah 120/80 mm raksa. Nah, kira-kira apa penyebab dari hipertensi? Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan juga stres. Nah, kemudian bagaimana dari gejala dari hipertensi? Gejalanya adalah sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan juga masalah pada penglihatan. Selanjutnya, hipotensi atau darah rendah. Apa itu hipotensi? Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm raksa. Nah, apa penyebab dari hipotensi? Penyebab dari hipotensi adalah
faktor usia, efek samping obat-obatan, penyakit jantung, dan juga pendarahan yang hebat. Nah, gejalanya apa saja? Gejalanya adalah pusing, mual, pingsan, konsentrasi berkurang, lemas, dan pucat. Selanjutnya, varises. Apa itu varises? Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau vena. Nah, varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Apa saja penyebab dari varises? Penyebab varises adalah posisi berdiri atau duduk terlalu lama, usia, faktor keturunan, dan obesitas. Gejala varises adalah pegal-pegal, rasa panas atau perih pada tungkai, dan kram otot kaki, terutama saat malam hari. Nah, selanjutnya kita ingat kembali tentang pantun. Masih ingat? Nah, pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kalian, selain pantun, ada karya sastra lama yang disebut dengan syair. Nah, jadi contoh kayak sastra lama itu ada pantun dan juga syair. Apa perbedaan dari pantun dan syair? Nah, ini perbedaannya. Kalau pantun, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terdiri dari 4 baris, bersajak ABAB, kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri yang keempat, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari syair? Untuk syair terdiri dari 4 baris, bersajak A. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris merupakan isi. Nah, itu adalah perbedaan dari pantun dan syair. Jadi perbedaannya dari sajaknya berbeda, kemudian dari isinya juga berbeda. Tapi untuk baris dan suku katanya itu sama. Nah, coba perhatikan pantun berikut. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, jadi untuk pantun di sini satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Nah, ini bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada pantun bersajak ABAB ini, gagah. Nah, kemudian yang B-nya jati, kemudian di sini mencegah juga. Kemudian baris yang keempatnya mengobati, berarti bersajak ABAB. Kemudian baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Nah, dinamakan sampiran. Kemudian yang baris ketiga dan keempat itu dinamakan dengan isi. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ini adalah bagian dari isi. Kemudian bagaimana dengan syair? Nah, untuk syair sama, satu bait syair terdiri dari 4 baris. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, tapi pada syair baris 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya merupakan isi. Nah, kemudian untuk sajaknya, pada baris semuanya bersajak A. Kesehatanmu, makananmu, nah ini, hidupmu, dan tuamu. Jadi semuanya bersajak A. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Nah, kira-kira apa saja penyebab dari gangguan organ peredaran darah?
Penyebab gangguan organ peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu faktor non-keturunan dan juga faktor keturunan. Apa saja yang termasuk faktor non-keturunan? Di sini ada jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, anemia, dan leukemia atau kanker darah. Kemudian untuk yang faktor keturunan, itu ada hemofilia dan thalassemia. Apa itu anemia? Anemia merupakan suatu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Apa saja penyebab dari anemia? Penyebab anemia adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Nah, gejala anemia yaitu mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering merasa pusing. Selanjutnya, leukemia atau kanker darah. Leukemia adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Penyebab leukemia diantaranya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gejala leukemia diantaranya demam, menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan rasa lelah berkepanjangan. Kemudian ada hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembukaan darah. Ketika terluka, penderita hemofilia, darah akan sulit membeku. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Kemudian ada juga thalassemia. Apa itu thalassemia? Thalassemia adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal dan tidak beraturan. Pada penderita thalassemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.